Yang pertama-tama saudara-saudaraku, saya mau mulai ya. Yang pertama-tama saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari saudara dan saudariku semua dimanapun Anda berada. Bahwa Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya sidang Mas Beki kasus Putra Kiai Jombang yang indikasi dan dugaannya adalah rekayasa, saat ini sudah mulai ramai dan itu berkah dari saudara-saudariku semua yang memang betul mengawal ingin mencari kebenaran. Lalu apa yang harus saya berikan informasi yang sangat penting saudara-saudariku? Yang sangat penting yang perlu saya sampaikan adalah berkah daripada saudara dan saudariku semua. Saat ini sidangnya Mas Beki atau Putra Kiai Jombang yang dituduh mencabuli santriwati di bawah umur belasan, yang dituduh sebagai predator, tetapi tidak ada fakta dakwaan itu pun ya tidak ada yang namanya gadis di bawah umur. Belasan orang itu juga tidak ada. Ada juga cuman satu orang yang melapor. Itu pun bukan di bawah umur dan saat ini pun usianya sudah 25 tahun. Berdasarkan daripada fakta-fakta persidangan, tidak sesuai dengan yang namanya dakwaan selama ini. Opininya sudah jauh kemana-mana, sudah meleset. Dakwaannya pun tidak sesuai dengan yang terjadi di persidangan. Jadi sidangnya seperti sidang dagelan, sidangnya seperti sidang ketoprak. Ngono saudaraku. Lalu kabar yang sangat gembira itu apa yang perlu saya sampaikan? Kabar gembira yang perlu saya sampaikan adalah saat ini berkah dari saudara dan saudariku semua. Sekarang sudah ada tim pengawas. Jadi sebuah komisi pengawas untuk sidangnya Mas Beki. Ya, ini kan berkah apa yang saudara dan saudariku suarakan selama ini. Termasuk saya juga ikut menyuarakan. Karena ini harus seadil-adilnya. Jangan cuman kasusnya bolak-balik sambut terus. Karena ya dugaannya sama-sama rekayasa. Walaupun ada drama-dramanya. Ini berkah dari saudara-saudariku semuanya. Ingat, Gus Habib Lutfi dihina-hina kok diem gimana sih? Ya diam itu kan bukan berarti diam itu kan karena mengalah. Apalagi Abah itu kan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu kan orang tua, masa dihina kok baper juga mungkin. Becik ketitik Allah rupane cintomang. Allah rupamu berarti gitu. Nah jadi berdasarkan apa sih teman-teman? Kenapa sampai komisi yudisia ini sampai turun tangan mengawasi persidangan Putra Kiai Jombang? Karena apa? Fakta-fakta persidangannya ini sangat lucu dan sangat unyu-unyu seperti dagelan. Akhirnya selama ini yang kita suarakan, yang disuarakan oleh publik saat ini, alhamdulillah terwujud juga pengawasannya. Nah, sidang itu kok nggak sesuai faktanya seperti apa? Contoh, yang dulu opini yang berkembang liar dulu itu pencabulan di bawah umur para santriwati. Bahkan korbannya katanya sampai belasan korban santriwati di bawah umur yang dicabuli. Ternyata satu pun ya tidak ada. Itu opini ya. Oke, sekarang kita masuk kepada dakwaan. Yang didakwakan oleh Mas Beki ini adalah kasus 3 pasal. Salah satunya adalah
pemerkosaan. Fakta dalam dakwaan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi. Kenyataannya faktanya apa? Ada kesaksian dari saksi terlapor ini waktu kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Mas Beki, karena sidang itu kan memang tertutup ya, memang sudah aturan ya. Aturan undang-undangnya seperti itu, kasus-kasus asusila seperti itu. Ternyata apa? Buka kancing sendiri. Kan ketika sidang kan ditanya kronologisnya seperti apa, diperlakukan seperti apa, awal mulanya seperti apa. Ternyata mengakui sendiri bahwa si pihak korban ini ya mengakui bahwa dia itu buka kancing sendiri. Lalu apakah ada indikasi pemerkosaan kalau model seperti itu? Makanya ini sangat mengganjal semua saudara-saudara. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut lagi. Mengenai saksi. Saksi-saksi ini yang dihadirkan oleh JPU. JPU itu adalah jaksa penuntut umum. Yang terjadi adalah saksi-saksi yang dihadirkan ini bukan saksi yang memberatkan. Bukan saksi yang berisi, bukan. Kenapa? Karena saksi-saksi yang dihadirkan ini cuman katanya jarene dan jarene. Ketika ditanya, kamu kata siapa? Kalau Mas Beki itu, kalau korban itu diperkosa begini. Oh saya katanya itu Pak, dengar-dengar isu ini Pak. Contohnya seperti itu. Ini nggak jelas sekali. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Paham? Paham Buten selama ini? Paham? Paham Gi, alhamdulillah. Paham Gi? Alhamdulillah kalau paham. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita singkat cerita saja. Ketika dari pihak JPU pun menghadirkan saksi fakta sekarang. Saksi fakta itu harusnya kan memberatkan. Karena faktanya orang tersebut menyaksikan adanya pemerkosaan. Walaupun wik-wiknya nggak kelihatan, tetapi pas masuk di kamar wik-wik itu gitu loh, setidaknya melihat. Nah, inilah yang disebut saksi fakta. Tafsirnya seperti itu umpamanya. Ternyata saksi fakta pun berbanding jauh dengan dakwaan. Saudara, berbanding jauh dengan dakwaan. Saksi-saksi ini ditanya, saksi, Anda sebagai saksi fakta, waktu Anda melihat, menyaksikan saudara terdakwa ini memperkosa itu di mana? Oh, diperkosanya di luar Pak, jam berapa? Oh, belum malam Pak, masih sore kok Pak. Kejadiannya di mana? Di luar Pak. Lah, masa pemerkosaan di tempat umum, di luar? Paham nggak maksud saya sampai sini? Ini betul-betul rentetannya itu seperti sepertinya itu apa ya? Dugaan, yang namanya dugaan. Ini dugaan saya deh sementara deh ya. Kok kayak nanti kalau kamu ditanya sama Pak Hakim ngomong begini ya. Kamu nanti kalau ditanya sama si itu ngomong begini ya. Seperti itu contohnya. Krisis logika Gus ya. Paham ya apa yang saya maksud ya? STRPE ya. Ya ini RPE. Paham gak? Lalu saya lanjutkan. Bahkan saksi fakta yang harusnya itu memberatkan terdakwa. Karena yang menghadirkan saksi fakta ini kan dari JPU. Ternyata seperti meringankan terdakwa. Loh, ini ada apa? Ayo, ini saksi terdakwa kayaknya sudah mulai ketakutan, takut bohong. Takutnya apa kalau saksi ini nanti berbohong, ketahuan memberikan kesaksian kepalsuan, itu bisa dijerat hukum loh. Ya, itu sampai dengan ancamannya 7 tahun loh, hati-hati. Hati-hati loh teman-teman. Bener itu, bahaya loh itu. Ini juga buat pengalaman kita semua ya. Betul nggak?
Diancam loh sampai 7 tahun loh saksi-saksi ini. Makanya ya, saya kasih tahu kalau Anda saat ini menjadi saksi mengawal persidangan terdakwa Subeki. Hati-hati ya teman-teman saksi ya. Saya berharap teman-teman saksi ini yang dari JPU yang sedang menonton saat ini, sampaikan apa adanya tanpa ada intervensi. Tanpa ada intervensi. Karena ketika Anda nanti memberikan kesaksian itu bohong, tidak terbukti, saksi bodong, Anda malah bisa dijerat. Saya kasih tahu itu. Oke. Harapan kita semua ini sidang ini berjalan dengan baik. Lah, adanya fakta-fakta persidangan ini yang di luar dugaan jauh sekali daripada dakwaan. Daripada dakwaan ini, dakwaan JPU. Akhirnya apa? Berkah Anda semua teman-teman. Berkah dari Anda semua yang ikut menyuarakan keadilan. Supaya mudah-mudahan JPU tidak terintervensi, apalagi Bapak Hakim yang menjadi wakil Tuhan. Ini tidak terintervensi. Makanya saudaraku, sekarang sudah ada komisi apa namanya? Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini sudah sekarang memantau persidangan putra Kiai Jombang, yaitu dari Mas Beki. Mengawal itu. Mengawal persidangan karena memang keganjilan itu sangat banyak sekali dan luar biasa. Yalah, ketika nanti Komisi Yudisial ini sudah mengawal persidangan ini, mudah-mudahan ketika dakwaan ini tidak sesuai, Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ala wala wa ta'ala illa bil. Polda Jatim apa ini? Polda Jatim. Oh iya siap, bravo Polda Jatim. Ya, jadi gitu.